السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi PTIK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas babu kazmil ghaidh, bab menahan amarah, pada kitab Tanbihul Ghafilin bab yang ke-23. Pada kesempatan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan tentang larangan tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Kemudian pada bab ini kita akan diajarkan bagaimana bahayanya marah dan caranya bagaimana menahan amarah itu sendiri. Pada akhir-akhir tahun kemarin sempat kita dihebohkan dengan banyaknya peristiwa tentang pembunuhan kepada anak yang disebabkan oleh amarah orang tua yang tidak terkontrol. Al-Quran pada surat Ali Imran Allah berfirman, di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang bertakwa itu, orang yang takut kepada Allah itu orang yang bisa menahan amarahnya dari segala macam bentuk yang menyebabkan kemarahan. Qala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba jumratun minan nari faman wajada dzalika minkum fa in kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyattaji wa in kana mutaji'an falyatamarragh fit turab. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kemarahan itu adalah bagian bara dari neraka. Jadi orang yang gampang cepat marah itu berarti ada unsur bagiannya dari neraka. Barang siapa yang menemukan seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah, falyajlis, disuruh duduk. Nah, beberapa kali kita saksikan orang-orang yang bertengkar di suatu rapat, kemudian semuanya pada berdiri semua, sehingga ada yang menenangkan, yaitu dengan menyuruhnya duduk. Ini sesuai dengan hadis Nabi, falyajlis, hendaklah dia duduk. Wa in kana jalisan falyattaji',
Dan apabila seseorang itu marah-marah dalam keadaan duduk, maka hendaklah dia berbaring. Nah, ini caranya supaya tidak marah. Jadi kalau kita barangkali ada yang membuat kita marah, kita pada posisi berdiri, maka kita duduk. Kalau posisi kita marah-marahnya itu duduk, kita berbaring, artinya supaya menghilangkan dari sesuatu yang membuat kita marah. Anna Rasulullah an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghadab fa innahu yuqidu fi fawaid ibni adam an-nar. Alam tara ila ahadikum idza ghadaba kaifa tahmarru 'ainahu wa tantafikhu audajuhu. Dari Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghadab, jauhilah engkau tentang sifat marah, karena orang yang marah-marah itu sebenarnya nanti dikhawatirkan adalah hilangnya, lepasnya jiwa dari raganya. Jadi ada unsur sukma atau jiwa itu lepas dari raganya, sehingga tidak bisa mengendalikan. Kemudian ada unsur lain di luar manusia, yaitu makhluk halus, bisa jin, masuk ke dalam dirinya. Kemudian jin itulah yang mengendalikan alam pikirnya, sehingga yang terjadi adalah kemarahan yang berlebihan sehingga menimbulkan dosa besar. Anak dibunuh, saudara dibunuh, teman dibunuh. Bahkan ini ada seorang yang dulunya qori, artinya yang biasa lomba MTQ di daerah Batam sana, itu marah-marah nggak karuan mendengar suara anak-anak ngaji atau itu. Kemudian saking marahnya gurunya sampai dibacok, guru ngajinya sampai dibacok. Nah, ini udah terjadi di berita kemarin. Dan istrinya kebetulan istri satu kelas sama istri saya. Ini adalah akibat kemarahan yang tak terkontrol. Jadi ketika kita marah, dalam hadis yang lain kita disuruh oleh Rasulullah yaitu berwudu. Karena dengan berwudu, api yang dijelaskan tadi, orang yang marah itu karena kecipratan bara api dari neraka, maka api harus dilawan dengan air, yaitu dengan berwudu. Fa innahu yuqidu fi fawaidi ibni adam an-nar. Ini karena sifat marah itu akan menyalakan api di dalam hati anak cucu Adam. Alam tara ila ahadikum idza ghadaba kaifa tahmarru 'ainahu. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada seseorang yang apabila dia marah, bagaimana matanya merah? Nah, tahmarru 'ainahu, matanya merah banget. Orang udah kesetanan merah banget. Wa tantafikhu audajuhu, dan urat lehernya akan kencang. Nah, kita saksikan kalau orang yang sudah marah besar akan seperti itu. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalika falyattaji' wal yulsiq bil ard. Apabila kita
mendapatkan seseorang itu dengan keadaan marah yang sangat, maka kita disuruh oleh Rasulullah dalam hadis ini untuk membaringkan orang tersebut ke tanah, jadi supaya hilang amarahnya. Wa qala inna minkum may yakunu sari'ul ghadab sari'ul fai' fa ahaduhuma bil akhir, yakni yakun ahaduhuma bil akhir qisasun. Ada orang itu dalam keadaan cepat marah, cepat juga berhenti. Ada juga orang itu cepat marah, lama berhentinya. Ada juga yang lama marahnya, jadi nggak kelihatan marahnya, juga cepat hilang amarahnya. Lah, yang bagus adalah yang lama muncul amarahnya juga cepat selesai amarahnya, itu yang bagus. Dan yang jelek adalah wasyarrukum man kana sari'ul ghadab bati'ul fai'. Sejelek-jelek kita adalah siapa yang cepat marahnya, jadi disulut sebentar saja sudah marah, dipancing sebentar sudah marah, cepat marah, lama selesai marahnya, jadi terus-terusan sampai marahnya terus-terusan. Warawa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kadhuma ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayyumdiyahu falam yumdihi mal Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridwan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Umamah, siapa yang mampu menahan amarah, siapa yang mampu menahan amarah, padahal dia bisa saja saat itu mampu untuk melampiaskan amarahnya, jadi mampu untuk melampiaskan amarahnya saat itu, tetapi dia menahan amarahnya itu, falam yumdihi, dia menjaganya, mal Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridwan, maka Allah akan mengisi hatinya nanti pada hari kiamat keridhaan Allah yang dia dapat. Jadi kalau kita kan ada itu orang mampu marah, seperti ada beberapa yang kita saksikan, wah dimaki-maki tapi diem saja, padahal dengan kekuasaannya, dengan jabatan yang diemban, mampu untuk marah, tetapi dia tahan itu. Maka kata Rasulullah, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridho, Allah nanti pada hari kiamat akan memberikan ridho di hatinya, akan mengisi ridhonya di hatinya. Wa yuqalu maktubun fil Injil, diceritakan juga yang sudah tertulis di dalam kitab Injil, ya bani Adam uzkurni hina taghdabu azkuruka hina aghdabu, wahai anak Adam, ingatlah kepadaku ketika engkau marah. Berarti ketika kita marah, maka kita mengingat Allah dengan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Atau di Arab sana ketika orang gontok-gontokan marah, dibacakan sholawat langsung pada diem selesai semuanya. Nah, azkuruka hina aghdabu, ketika aku nanti, kata Allah, mau marah, maka aku akan mengingat engkau. Jadi ini enaknya kita menjaga amarah. Wa ruwiya an Amr bin Abdul Aziz annahu qala li rajulin aghdabahu laula annaka
aghdabtani la aqabtuka arada bidzalika qala Allah taala wal kadhiminal ghaidh. Diceritakan Umar bin Abdul Aziz ternyata juga pernah marah kepada seseorang yang orang itu adalah berbuat dosa besar, yaitu pemabuk berat, tukang mabuk. Nah, pada saat itu Umar bin Abdul Aziz ini mau menghukumnya. Umar bin Abdul Aziz ini adalah anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Secara aturan orang yang mabuk maka harus dihukum, dicambuk. Tetapi saat mau menghukum, pemabuk ini kemudian mengata-ngatai Umar bin Abdul Aziz ini gak karu-karuan. Jadi pribadinya Umar bin Abdul Aziz ini emosinya disulut. Lah, ketika tersulut justru malah Umar bin Abdul Aziz ini membiarkan pemabuk ini karena takut ketika Umar bin Abdul Aziz ini menghukum pemabuk tersebut, maka ditakutkan Umar bin Abdul Aziz ini menghukum atas dasar nafsunya. Jadi karena kemarahannya, maka membiarkan orang tersebut. Lah, ini sesuai dengan firman Allah, wal kadhiminal ghaidh, surat Al-Imran ayat 134. Orang yang menahan amarah itu ternyata bagian dari tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Ada juga diceritakan waruya an Maimun bin Mahron, ada juga diceritakan bahwa ada seseorang hamba sahaya datang dengan membawa kuah kepada Maimun, nah syekh, kepada sahabat Rasul. Kemudian kuah itu tertuang di pangkuannya. Maimun bin Mahron mau memukul hamba sahaya tersebut. Maka hamba sahaya berkata, Ista'mil qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidh. Ketika mau memukulnya didalili wal kadhiminal ghaidh. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Wah, didalil begitu enggak mau mukul. Artinya diingatkan. Kemudian didalil lagi wal afina 'anil nas, terusan ayat, dan orang yang mampu memaafkan sesama manusia itu juga tanda-tanda orang yang bertakwa. Qad afauta faqalat i'mal bima ba'dahu wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi hamba sahayanya Maimun bin Mahron malah memberikan dalil Quran, dan ketika orang sudah bisa menahan amarah, bisa memaafkan sesama manusia, maka derajatnya, kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dari orang itu bertakwa menjadi muhsin, orang yang berbuat baik. Qala Maimun ahsantu ilaika fa anta khurratun liwajhillahi ta'ala. Setelah mendapatkan pencerahan itu dari hamba sahaya, kemudian Maimun bin Mahron ini kemudian memerdekakan budaknya karena liwajhillah, atas dasar Allah Ta'ala. Mau marah gak jadi, didalilin dengan surat Ali Imran ayat 134 itu, dijelaskan terus, didalil terus, sehingga hatinya Maimun bin Mahron yang harusnya bisa marah kemudian lunak. Lah, inilah salah satu
faedah bahwa menahan marah. Satu hadis lagi, wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mal iman. Ada 3 perkara yang apabila seseorang itu tidak mendapatkan di dalam dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan makanan keimanan. Khilmun yurad bihi juhlul jahil, wa wara'un yakhruzuhu anil maharim, wa khuluqun yudari bihin nas. Yaitu yang pertama yang harus ada dalam diri kita sehingga keimanan kita itu mantap adalah lemah lembut kepada kebodohan orang yang bodoh. Nah, artinya apa? Kita disuruh oleh Rasulullah memahami sifat seseorang, memahami kriteria seseorang. Jadi terkadang orang itu berbuat begitu karena kebodohannya, maka disuruh lemah lembut. Yang kedua, kita disuruh oleh Rasulullah berhati-hati dari hal-hal yang mengarah ke haraman. Dan yang ketiga, kita disuruh berbuat baik, mempunyai akhlak yang bagus terhadap sesama manusia. 3 hal ini yang harus ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kalau sudah kita laksanakan, setan tidak akan berani menggoda diri kita. Diceritakan di sini adalah ada satu cerita bahwa ada pengusaha besar yang mempunyai kuda yang bagus. Dengan kebodohan pembantunya, kuda itu kemudian kakinya dibikin pincang. Nah, ketika ditanya, "Loh, kenapa? Kuda siapa yang bikin pincang kuda ini?" Nah, "Saya, wahai Tuan." "Kenapa?" "Aku ingin membuat Tuan sedih." Wah, ini aku ingin membuat Tuan sedih. Aradtu an ghammaka. Qala la jar. Nah, ketika jawaban tersebut, maka tuannya pun membalas, "Aku tidak marah, tetapi aku membuat sedih setan." Dipikirnya dengan kudanya yang disenangi itu dibikin pincang, tuannya kemudian marah besar. Ternyata tuannya ini malah berkata, "Aku tidak marah, tetapi aku membuat marah setan." Artinya apa? Dia mengalahkan setan yang mau membisiknya supaya marah. Kemudian, "Idhab fa anta khurun wal farasu laka." Pembantunya disuruh pergi dan kudanya pun disuruh membawanya. Ini adalah akhlak yang sangat luar biasa yang diajarkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menelaah apa yang sudah diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.